kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selama-lamanya. Selamanya. Selamanya. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan, urapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. 2-3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca firman Tuhan tadi, kita akan menemukan bahwa dalam firman Tuhan ini, Raja Daud sedang berada dalam keadaan yang tertekan. Raja Daud sedang berada dalam kondisi yang sangat tertekan, di mana musuh-musuh mengelilingi dirinya. Musuh-musuh ada di sekitar dia yang siap untuk mencabut nyawa Daud. Musuh-musuh siap untuk menghancurkan Daud. Tetapi kita tahu bersama dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa begitu kuat iman percaya Daud kepada Tuhan. Daud mampu berkata, aku tidak takut sekalipun musuh-musuh datang menyerang aku. Aku tidak takut sekalipun mereka datang menerkam aku. Saudara, ini satu pernyataan yang sangat berani. Bagaimana saya tidak katakan sangat berani, saudara? Sudah jelas musuh-musuh berusaha menghancurkan dia. Musuh-musuh berusaha mengepung Daud. Musuh-musuh berusaha untuk memporak-porandakan Daud dan juga mungkin pengikut-pengikutnya. Tetapi Daud masih bisa tenang menghadapi situasi yang sangat mencekam. Saudara, bukankah kuncinya ada di ketenangan? Ketika seseorang mengalami masalah di dalam hidupnya, satu hal yang bisa membuat dia kuat adalah saat dia tenang menghadapi tekanan yang datang di dalam kehidupannya. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, kita perhatikan bahwa Raja Daud membutuhkan rasa aman, membutuhkan kenyamanan. Sekalipun musuh-musuh ada di sekitar dia, Raja Daud membutuhkan yang namanya rasa aman. Dan ia menyadari bahwa rasa aman itu ada ketika dia berlindung di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini membutuhkan yang namanya rasa aman, bukan? Saya percaya saya dan saudara membutuhkan yang namanya rasa aman. Apa sih itu rasa aman? Rasa aman itu kan kebutuhan utama. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah rasa aman. Saya tidak sedang berbicara soal makan dan minum, bukan, saudara. Tetapi saya sedang berbicara tentang kebutuhan manusia dalam atau dari sisi keamanan, kenyamanan, rasa nyaman. Kalau seseorang sudah merasa nyaman atau seseorang merasa aman, maka orang itu pasti dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bukan? Kalau seseorang memiliki rasa aman di dalam kehidupannya, tentu segala sesuatu yang dia lakukan
saya percaya pasti akan berhasil. Sebab ada keamanan di dalamnya. Dan biasanya kalau berhubungan dengan keamanan atau rasa nyaman itu biasanya berhubungan dengan keluarga. Tentu keluarga yang aman, keluarga yang nyaman akan membentuk satu keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Selain itu saudara, rasa aman juga berhubungan dengan pekerjaan. Ketika saudara bekerja, ada kenyamanan di dalamnya, ada keamanan, ada rasa nyaman. Tentu pada saat saudara bekerja, saudara dapat melakukan pekerjaan itu sesulit apapun, saudara pasti dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Rasa nyaman juga berhubungan dengan relasi, mungkin berhubungan dengan pertemanan, berhubungan satu dengan yang lainnya. Saya percaya ketika seseorang nyaman dengan pertemanan satu dengan yang lainnya, maka dia akan terus membangun relasi yang baik. Dia terus akan membangun hubungan yang baik. Dan satu saudara, yang terlebih lagi yang mau saya katakan kepada saudara, bahwa rasa nyaman, rasa aman itu pasti berhubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Berhubungan dengan Tuhan. Dunia bisa memberikan rasa aman. Dunia bisa memberikan rasa nyaman. Tetapi apa yang diberikan oleh dunia sifatnya sementara. Coba saudara bandingkan dengan rasa aman, dengan rasa nyaman yang ditawarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Tuhan menjamin rasa aman. Tuhan menjamin rasa nyaman. Dan jaminan Tuhan bukan kaleng-kaleng saudara. Jaminan Tuhan, kalau Tuhan sudah katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan sudah berkata seperti ini, maka Tuhan pasti menepatinya. Yang menjadi persoalan saudara, yang menjadi persoalan, di mana kita memperoleh rasa nyaman itu, atau rasa nyaman itu kita mau pilih yang mana? Apakah pilihan rasa nyaman kita datang dari dunia yang sifatnya sementara, ataukah rasa nyaman kita datang dari Tuhan yang sifatnya kekal? Kenyamanan yang tidak dapat digadaikan dengan uang, kenyamanan atau rasa aman yang tidak dapat digadaikan dengan apapun juga. Saudara, kalau berbicara rasa nyaman yang diberikan oleh dunia, tentu berhubungan dengan kekuatan manusia. Hari ini saudara bisa nyaman dengan si A, belum tentu besok saudara bisa nyaman dengan si A. Hari ini saudara bisa rasa aman dengan si B, belum tentu besok saudara bisa rasa aman dengan si B. Hari ini saudara bisa rasa aman dengan teman pekerjaan saudara, belum tentu besok saudara bisa aman, belum tentu saudara bisa rasa nyaman dengan teman sekerja saudara. Hari ini saudara bisa nyaman dengan karir, dengan pekerjaan saudara, belum tentu besok saudara bisa nyaman, rasa aman dengan karir atau pekerjaan saudara. Sebab apa? Sebab semuanya bersifat sementara. Saya sering mendengar orang-orang berkata begini saudara, saya nyaman dengan pekerjaan ini, saya sangat nyaman. Karena saya nyaman dengan pekerjaan ini, maka saya bisa bekerja dengan baik. Padahal saudara, bukankah dalam pekerjaan itu kadang-kadang ada yang namanya titik jenuh? Benar saudara? Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya titik jenuh. Entahkah itu dalam keluarganya, entahkah itu di dalam pekerjaannya, entahkah itu dalam pendidikannya. Tetapi saudara, kalau rasa nyaman itu kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita alami, sekalipun itu sesuatu yang wah di dalam kehidupan kita, maka sifatnya akan sementara dan cepat atau lambat akan membuat kita berada di dalam satu kondisi yang tidak baik. Saudara, Pemazmur
khususnya Raja Daud ingin memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa pada saat dia memilih Tuhan sebagai tempat perlindungannya, maka dia mengalami atau memperoleh rasa nyaman yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Sekalipun Raja Daud memiliki kerajaan yang besar, sekalipun Raja Daud memiliki tentara-tentara yang berkualitas, sekalipun Raja Daud memiliki keluarga, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan rasa nyaman, tidak ada satupun yang bisa memberikan rasa aman ketika dia berada dalam satu situasi yang sangat mencekam. Saudara, saat saudara mengalami situasi yang tidak baik di dalam hidup saudara, saya katakan kembali kepada saudara, jangan lari kepada dunia. Jangan cari pembelaan kepada dunia. Jangan cari perlindungan kepada dunia. Datang kepada Tuhan. Bawa hidup saudara menghadap hadirat Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ingin memperoleh rasa aman, kalau saudara ingin memperoleh perlindungan yang membuat saudara aman, yang membuat saudara nyaman, maka yang pertama yang harus lakukan, yang saudara harus lakukan adalah menantikan Tuhan dengan segenap hati saudara. Menantikan Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 27 ayat yang ke-14, kita lihat kembali Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan berarti saudara, ayat ini menuntut saya dan saudara harus sabar untuk menanti waktu Tuhan. Namanya menanti, bukankah menanti sama dengan, hampir sama dengan kata menunggu? Tidak berhenti sampai di situ, firman Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kondisi yang sangat tertekan, yang membuat engkau sudah tidak kuat lagi di dalam kehidupanmu. Mungkin pekerjaanmu porak-poranda, mungkin keluargamu mengalami kondisi yang sangat tertekan, atau apapun itu juga. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin memperoleh rasa aman, kalau engkau ingin memperoleh rasa nyaman, kalau engkau ingin memperoleh perlindungan Tuhan, maka yang pertama yang harus engkau lakukan adalah nantikanlah Tuhan dengan segenap hatimu. Menantikan Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Itu berarti kita menjadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita, bukan yang lain. Sekali lagi, bukan yang lain. Menantikan Tuhan berarti saudara harus jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan saudara. Amin saudara. Amin saudara. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mengapa Daud bisa berkata seperti ini? Karena Raja Daud sadar betul bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat melampaui kekuatan Tuhan. Tentara-tentara yang hebat yang akan maju berperang melawan dirinya, Raja Daud tahu betul bahwa Tuhan melebihi segala-galanya. Daud sudah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Bahkan Daud pernah bertempur melawan Goliat
ketika usianya masih muda. Daud pernah berada dalam satu situasi yang sangat tertekan dalam lembah kekelaman. Tetapi apa yang terjadi saudara? Daud tidak berhenti untuk tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, saya berharap, saya berdoa, saudara tidak hanya sekedar mendengar dari apa kata orang, apa dari cerita-cerita kesaksian orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa, saudara sendiri mengalami pertolongan Tuhan. Saudara sendiri mengalami kuasa Tuhan. Saudara sendiri mengalami mujizat Tuhan. Jangan hanya dengar apa dari kata orang. Jangan saudara, alami sendiri dengan Tuhan. Nah, untuk bisa mengalami sendiri dengan Tuhan, kita harus selalu menantikan Tuhan dengan segenap hati. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber perlindungan kita. Menantikan Tuhan berarti kita juga diam di rumah Tuhan. Menantikan Tuhan juga berarti kita diam di rumah Tuhan. Kalau kita berbicara secara bangunan fisik, rumah Tuhan selalu berbicara gereja. Ya, selalu berbicara gereja. Gereja adalah tempat persekutuan orang-orang kudus, di mana orang bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Gereja berarti saudara sudah dipisahkan dari dunia menjadi satu perkumpulan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Adalah bait Roh Kudus. Adalah tubuh kita adalah rumah Tuhan, rumah Roh Kudus, yang artinya adalah kehidupan kita seyogyanya ada pujian penyembahan di dalamnya. Dan kalau kita berbicara diam di rumah Tuhan, itu berarti kita harus memiliki waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan doa dengan Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan dalam pujian penyembahan dengan Tuhan. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau saudara tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka saya percaya kecil power kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tidak suka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita tidak punya mesbah doa dengan Tuhan, kalau kita tidak suka membangun kualitas doa kita di hadapan Tuhan, maka kekuatan kita pasti sangat kecil. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita kuat bukan karena kita mampu. Kita kuat bukan karena kekuatan kita. Tetapi saya dan saudara kuat semua karena kuasa Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan kekuatan itu hanya didapat saat kita hidup dalam doa. Ayo saudara, jangan berhenti untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Menantikan Tuhan, selain menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan, selain itu juga kita diam di rumah Tuhan dalam pujian penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Juga menanti Tuhan berarti kita juga mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang korban, ada begitu banyak hal. Tidak serta-merta hanya berbicara tentang korban materi, tetapi bagaimana juga saudara memiliki korban-korban yang saudara naikkan dalam pujian dan penyembahan. Ada korban waktu, ada korban tenaga, ada korban pikiran, bahkan perasaan. Saudara, korban-korban inilah yang saudara harus naikkan di hadapan Tuhan. Saudara ke gereja, bukankah saudara ketika kita ke gereja berarti kita berkorban? Iya kan saudara? Mungkin saudara seharusnya kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan relasi, dengan teman. Tapi saudara harus mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu berarti saudara secara tidak langsung saudara kita sudah korban waktu, bukan? Tetapi saudara, korban kita tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan
lewat pengorbanannya di kayu salib. Amin saudara. Terlalu kecil apa yang kita lakukan saudara. Mungkin tidak ada ujung kuku orang bilang. Apa yang kita lakukan, iya kalau saya dan saudara bisa melakukan semuanya, bukan karena kita mampu saudara. Tapi sepantasnya dan seharusnya lah kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab Dia sudah mengorbankan nyawanya buat saya dan saudara. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin memperoleh rasa nyaman. Selain kita menantikan Tuhan dengan segenap hati. Kita juga harus memastikan bahwa kita benar-benar mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Ada satu lagu yang sudah lama tapi enak saudara ya, kalau kita nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ada satu lagu lagi yang menyangkut mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih Tuhan. Saudara akan menemukan kasih Tuhan ketika saudara mencari wajah Tuhan. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan kasih Tuhan kalau saudara tidak pernah mencari wajah Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya tekankan kembali. Ya, saat saudara mencari wajah Tuhan maka saudara akan menemukan kasih Tuhan. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan kasih Tuhan kalau saudara tidak pernah mencari wajah Tuhan. Saudara tidak akan pernah menemukan kalau saudara tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Ayo saudara. Sehari 24 jam. Masa gak bisa kasih Tuhan? Masa gak bisa berkorban di hadapan Tuhan? Sehari 24 jam saudara. Tuhan kasih buat saya dan saudara kesempatan untuk bernafas. Masa kita gak bisa kasih Tuhan sejam di altar Tuhan? Tidakkah engkau bisa berjaga-jaga di altarku? Sejam saja Tuhan minta. Walaupun sebenarnya bukan berarti 1 jam yang dimaksud itu dalam hitungan angka saudara, bukan. Tetapi di sini Tuhan mau menunjukkan, mau memberitahukan kepada saya dan saudara. Tidak bisakah saya dan saudara berjaga-jaga? Tidak bisakah kita memuliakan nama Tuhan? Saudara, kalau saudara istirahat, ya saya ingatkan lagi. Kalau saudara istirahat, ingat Tuhan. Ya kan saudara? Ingat Tuhan saat saudara mau istirahat. Saat saudara bangun, ingat Tuhan. Ajarkan anak-anak kita sedini mungkin. Ya, ingatkan orang tua kita. Ingatkan rekan kita. Ingatkan mereka untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan lewat doa kita. Saya percaya saudara sering mendengar perkataan atau pernyataan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya.
Berarti saudara, kalau diibaratkan tubuh, ya, kalau diibaratkan tubuh, ya, tubuh ini ada nafasnya kan? Kalau tidak ada nafas, berarti tubuh ini sudah jadi mayat. Ya, saudara? Ya, demikian juga dengan kerohanian kita. Nah, nafas kerohanian kita ini apa? Yaitu doa-doa kita, pujian penyembahan kita saat kita membaca firman Tuhan. Kita beri makan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kalau saudara tidak memberi makan tubuh jasmani saudara? Tentu pasti saudara akan lemah. Apa yang terjadi kalau saudara tidak memberi minum tubuh jasmani saudara? Tentu saudara akan lemah. Saudara tidak akan punya kekuatan untuk melakukan aktivitas. Apa yang terjadi kalau vitamin yang masuk di dalam tubuh saudara adalah sesuatu yang tidak baik? Apa yang terjadi kalau yang masuk di dalam tubuh ini adalah hal-hal yang tidak baik? Demikian juga dengan kerohanian kita, saudara. Demikian juga dengan kerohanian saya dan saudara. Kalau kita ingin, kita kuat, kita mampu menghadapi kondisi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, sebagaimana Raja Daud alami, sebaiknya dan seharusnya kita membangun kehidupan kita dengan roh doa di hadapan Tuhan. Kita membangun iman percaya kita dengan doa di hadapan Tuhan. Kita membangun kehidupan kita setiap hari dengan berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah merasa kuat. Jangan pernah merasa kuat. Lewatilah persekutuan dengan Tuhan. Adakanlah persekutuan dengan Tuhan. Harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara melakukan semuanya, kalau saudara sudah melakukan, maka saudara pasti akan memperoleh rasa nyaman itu. Saudara akan memperoleh rasa aman karena ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Jaminan rasa aman yang diberikan oleh Tuhan, yaitu melibatkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Jaminan rasa aman yang diberikan oleh Tuhan selalu melibatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Perhatikan ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ini Raja Daud katakan. Raja Daud melihat kebaikan Tuhan. Satu contoh di dalam firman Tuhan, Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Di situ firman Tuhan katakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat kebaikan Tuhan. Stefanus melihat kemurahan Tuhan. Bagaimana bentuk kemurahan Tuhan itu? Stefanus diizinkan melihat Yesus dalam kemuliaan. Stefanus diizinkan melihat Yesus dalam kemuliaan. Dan ini membuat Stefanus memiliki rasa aman. Ini membuat Stefanus memiliki rasa nyaman di dalam dirinya. Sekalipun sebenarnya saat itu Stefanus sedang berada dalam situasi yang sangat tidak baik, di mana nyawanya sedang terancam. Stefanus siap dirajam dengan batu. Walaupun pada akhirnya Stefanus mati karena dirajam dengan batu. Tetapi Stefanus tidak takut sedikit pun. Stefanus mampu berhadapan dengan maut sekalipun. Kenapa? Rasa aman yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara, kadang-kadang orang salah dipikir kalau ada perlindungan Tuhan atau ada pembelaan Tuhan atau ada rasa aman dari Tuhan, berarti orang itu tidak lagi mengalami masalah. Keliru, saudara, keliru. Bukan seperti itu. Bukan.
Tapi rasa aman yang diberikan oleh Tuhan ini, maksudnya adalah ketika saudara mengalami masalah sekalipun, bahkan yang tersulit sekalipun, saudara akan tetap tenang. Tuhan menjamin itu. Tuhan memberikan ketenangan kepada saudara. Saudara pasti bisa melewati semuanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan selalu ingin yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan ingin melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Jaminan rasa aman yang diberikan Tuhan, itu berarti ada perlindungan yang sejati yang Tuhan berikan. Di dalam ayat yang ke-12, perhatikan ayat yang ke-12 dalam Mazmur 27 ayat yang ke-12. Kita kembali dalam bacaan kita tadi. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Ada perlindungan sejati. Ketika Tuhan memberikan jaminan rasa aman, maka Tuhan memberikan perlindungan yang sejati, perlindungan yang besar, perlindungan yang mungkin tidak dapat kita pikirkan secara manusia. Satu contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus bersama dengan prajurit dan para tahanan dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Perhatikan, dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut. Saudara, sebelum saya lanjutkan pembacaan ini, masih tetap yang tadi. Jangan takut ini kalimat apa saudara? Berarti sedang memberikan rasa nyaman kan? Ada jaminan. Jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara perhatikan tadi bacaan dari ayat 22 sampai ayat yang ke-25 tadi saudara. Kapal mereka ini sedang diombang-ambingkan oleh arus gelombang yang sangat dahsyat, yang sangat besar, dan siap sedia menghancurkan kapal mereka. Dan pada akhirnya memang kapal mereka hancur. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang yang bernama Rasul Paulus yang dekat dengan Tuhan. Ada seorang Rasul Paulus yang hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga ketika bahaya datang, firman Tuhan datang lewat malaikat dan menyampaikan rasa aman, rasa tenang, jaminan keamanan. Dan yang terjadi, walaupun kapal mereka ada di tengah lautan dan hancur, mereka semua firman Tuhan katakan selamat. Saudara, apa iya di tengah lautan bisa selamat kalau bukan tangan Tuhan yang melakukannya? Susah saudara. Apa yang saudara hadapi saat ini? Tekanan apa yang datang dalam hidup saudara? Saudara mengalami masalah dalam pekerjaan? Bukankah sampai hari ini saudara ada karena jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan? Saudara mengalami masalah dalam hal apa? Dalam hal keuangan? Dalam hal kesehatan? Dalam hal apa saudara hadapi? Bukankah sampai hari ini Tuhan buktikan kepada saya dan saudara kalau Dia menjamin hidup kita? Bukankah apa yang kita alami sampai hari ini
Kalau saudara masih bisa bekerja di tempat pekerjaan saudara. Kalau saudara masih bisa datang ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Kalau saudara masih bisa berdoa menyembah Tuhan di rumah saudara. Bukankah itu bukti kalau Tuhan sayang kepada saya dan saudara? Amin saudara. Mari saudara. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Janda di Sarfat, Tuhan pelihara. Walaupun dalam keadaan yang sangat susah, tapi Tuhan pelihara janda di Sarfat. Kalau kita mau hidup dalam rasa aman, kalau kita mau hidup dalam rasa nyaman, mari kita jadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita. Jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Jadikan Tuhan sumber kekuatan, sumber perlindungan. Kalau kita mau rasa aman itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan jadikan yang lain sebagai sumber rasa nyaman kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, secara khusus mungkin ada umat-umat Tuhan yang datang, yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan sanggup memulihkan. Mungkin ada yang datang dengan penuh kelemahan, yang datang dengan susah, yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau memberikan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini, yang sudah menabur, memberikan korban-korban apapun itu juga. Tuhan balas memberkati. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati rumah tangga anak-anak-Mu, Engkau berkati Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau melindungi bangsa kami, pemimpin kami, Tuhan melindungi, memberkati kota kami. Tuhan berkati kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan memberikan damai sejahtera, perlindungan, rasa nyaman, jaminan keamanan, jaminan rasa nyaman yang tidak diberikan oleh dunia ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan.